Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. 8 bulan sudah, pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Sejak Maret hingga memasuki pertengahan Oktober 2020, total jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai hampir 380.000 orang. Jumlah ini diprediksi masih akan terus bertambah selama belum ada cara yang efektif untuk penanggulangan COVID-19, seperti vaksinasi. Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Episode kali ini kita akan berbicara tentang vaksin COVID-19. Healthy people, tubuh kita oleh Tuhan sudah diperlengkapi dengan sistem kekebalan atau imunitas. Kalau ada bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, maka dalam waktu 2 minggu tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi untuk melawan bakteri atau virus tersebut. Dengan pernah terbentuknya antibodi, maka apabila tubuh kembali kemasukan bakteri atau virus yang sama untuk kedua kalinya, maka dalam waktu 24 jam akan segera dibentuk antibodi kembali untuk melawan bakteri atau virus tersebut, sehingga tubuh tidak akan sempat menderita sakit. Tidak hanya bakteri atau virus yang bisa merangsang tubuh membentuk antibodi, tapi juga bisa zat asing lain yang dianggap berbahaya oleh sistem imunitas tubuh. Zat asing tersebut dinamakan antigen. Atas dasar inilah maka kita mengembangkan sistem vaksinasi. Vaksin bisa mengandung sebagai berikut. Yang pertama, vaksin mengandung virus hidup yang sudah dilemahkan, seperti vaksin MMR, campak, BCG, atau cacar air. Yang kedua, vaksin yang mengandung virus yang sudah dimatikan, misalnya vaksin DPT, polio, maupun rabies. Yang ketiga, vaksin mengandung bagian dari virus, contohnya vaksin hepatitis B, HIV, maupun HPV. Yang keempat, vaksin mengandung toksoid, yaitu racun dari kuman yang sudah diinaktivasi. Di antaranya adalah vaksin toksoid tetanus dan difteri toksoid. Kandungan zat dalam vaksin tidak membahayakan tubuh, tetapi dapat memicu tubuh membentuk antibodi terhadap kuman penyebab penyakit. Terhadap COVID-19 sudah ada 10 vaksin yang diproduksi. Nah, healthy people, ini adalah gambar dari vaksin virus corona. Di mana kita lihat sini ada tonjolan-tonjolan yang disebut spike, dan ini ada membrannya yang berwarna abu-abu. Dan kalau kita lihat struktur dalamnya adalah seperti ini, dimana ini yang tadi membran protein, ini ada spike protein, dan ini ada envelope-nya, amplopnya, dan di dalamnya ada nukleoprotein dari RNA. Healthy people, setiap antigen ini bersifat antigen dan memacu tubuh untuk merangsang pembuatan imunitas terhadap zat-zat ini. Maka vaksin dapat mengandung salah satu dari zat-zat ini supaya imunitas dapat timbul dan menimbulkan anti terhadap virus corona. Yang pertama dari Cina ada Sinopharm, Sinovac, dan CanSino. Sinopharm dan Sinovac mengandung virus SARS-CoV-2 yang sudah dilemahkan. Efektivitasnya 86 dan 90%. CanSino mengandung adenovirus tipe 5. Suhu penyimpanan Sinovac adalah 2-8 derajat Celcius. Dari Inggris ada AstraZeneca yang mengandung spike protein SARS-CoV-2 dan adenovirus tipe 26. Efektivitasnya 90%. Suhu penyimpanannya 2-8 derajat Celcius. Dari Amerika ada Moderna, Johnson, dan Pfizer, bekerja sama dengan Jerman. Moderna dan Pfizer mengandung messenger RNA SARS-CoV-2. Efektivitasnya 94,5% dan 95%. Suhu penyimpanannya minus 20 derajat Celcius dan minus 70 derajat Celcius. Johnson mengandung spike protein dan adenovirus tipe 26. Selanjutnya keempat dari Rusia ada Sputnik V yang mengandung spike protein dan adenovirus tipe 26 dan 5. Efektivitasnya 95%. Yang kelima dari Indonesia ada vaksin merah putih produksi Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac Cina. 6 vaksin resmi yang dipakai di Indonesia adalah pertama Bio Farma, Sinovac, Sinopharm,
AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Untuk lebih jelasnya, Healthy People dapat mendownload di media sosial MyAlkes bagan vaksin COVID-19 yang dirangkum dari berbagai sumber. Hampir semua vaksin memerlukan 2 kali penyuntikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Belum ada data yang dapat dipastikan berapa lama kekebalan yang dibentuk oleh vaksin tersebut. Sementara efek samping yang terjadi akibat penyuntikan vaksin yang pernah dilaporkan adalah nyeri kepala, nyeri otot, demam, dan mual. Efek tersebut bersifat ringan dan sementara. Namun, ada ilmuwan yang mengingatkan adanya kemungkinan terjadinya ADE, yaitu Antibody Dependent Enhancement, atau peningkatan yang bergantung pada antibody, di mana pada orang yang telah menerima vaksin, saat terinfeksi virus yang sama untuk kedua kalinya, akan malah meningkatkan keganasan virus, sehingga menimbulkan penyakit yang lebih berat. Meskipun sampai sejauh ini, belum terjadi keluhan seperti itu. Di Indonesia, vaksin merah putih diberikan kepada mereka yang berumur 18 sampai 59 tahun. Program pemberiannya dibagi 2 macam. Yang pertama, program vaksin bantuan pemerintah diberikan kepada yang pertama tenaga kesehatan, kedua anggota TNI Polri, ketiga masyarakat yang bekerja di pelayanan publik, dan keempat masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua adalah program vaksin mandiri. Mereka yang tidak termasuk dalam program vaksin bantuan pemerintah dapat melakukan pemesanan vaksin dengan cara mendaftar di aplikasi, website, atau di layanan kesehatan penyedia vaksin. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara korporasi. Setelah mendaftar, pemesan akan diminta untuk melakukan pembayaran dan reservasi. Kemudian pemesan menunggu notifikasi pengingat terkait pilihan tempat dan waktu vaksinasi. Setelah dilakukan 2 kali vaksinasi dengan selang waktu 2 minggu, masyarakat akan mendapatkan sertifikat tanda telah menerima vaksin yang bermanfaat bila melakukan perjalanan. Demikian Healthy People, nantikan informasi selanjutnya mengenai alat kesehatan yang terupdate dan terpercaya hanya di MyAlkes. Salam sehat.